Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita kali ini akan membuat sebuah project yaitu mengatur kecepatan motor 3 fase ya didasarkan pada sensor suhu. Prinsip kerjanya secara sederhana adalah ketika suhu yang diindra oleh sensor tinggi, maka putaran motornya akan cepat. Sebaliknya, jika sensor mengindra suhu pada ruangan tersebut rendah, maka putaran motor yang dihasilkan juga akan pelan. Manfaat sistem pengontrolan seperti ini adalah terutama pada pemakaian listrik bisa menghasilkan pemakaian listrik yang lebih irit ya dibandingkan jika menggunakan kontrol on off saja secara langsung. Contoh pengaplikasian ini bisa diterapkan pada sistem closed house kandang ayam yang memakai kontrol tertutup ya. Jadi ketika suhu ruangannya tinggi, maka putaran dari fan blowernya juga akan tinggi. Kemudian jika suhu ruangannya rendah, maka putaran dari fan blowernya akan kecil. Pengaplikasian metode kontrol seperti ini juga banyak diterapkan pada pengaturan suhu ruangan yang sudah menggunakan sistem closed loop. Ya. Sistem seperti ini juga bisa dipakai, contohnya adalah AC inverter, di mana jika suhu ruangannya tinggi maka pompa dari inverter akan memompa dengan intensitas yang tinggi. Kemudian jika suhu ruangannya rendah, maka pompa inverternya akan bekerja dengan rendah pula. Komponen-komponen yang kita gunakan adalah satu, yaitu adalah inverter. Kemudian ada 2 buah saklar untuk mengontrol putaran ini ke arah kanan atau kiri, maju atau mundur ya, tergantung istilah yang akan kita gunakan. Kemudian ada 1 buah Arduino, ada 1 buah LCD 16x2 dilengkapi dengan ITUC LCD. Kemudian ada sensor suhu Dallas DS1820 dan ada resistor pull up yang bernilai 4K7. Langsung saja kita akan melakukan pengkabelannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan output sensor Dallas ini, yaitu pada pin 2 akan masuk ke pin 2 dari Arduino Uno. Kemudian kaki nomor 1 itu akan terhubung pada ground. Ya, tentunya ground ini, sensor ini harus terhubung pada ground Arduino dan ground dari inverter. Kemudian pin 3-nya adalah tegangan 5 volt. Selanjutnya, kita akan menghubungkan kaki SCL dari ITUC LCD-nya masuk ke pin A5 dari Arduino. Yang selanjutnya, SDA dari ITUC LCD akan masuk ke pin A4. Dan pin VCC dari driver ITUC-nya akan terkena VCC atau tegangan 5 volt. Itu artinya tegangan 5 volt dari Arduino itu nanti kita akan hubungkan ke 5 volt dari driver ini. Jadi tegangan 5 volt ini akan saling ketemu. 5 volt suhu, 5 volt LCD, dan 5 volt dari Arduino Uno. Yang selanjutnya ground, ya tentu saja ground juga harus jadi satu ya. Ground Arduino, ground sensor suhu, dan ground LCD berserta inverternya. Oke, selanjutnya kita masuk ke inverter, yaitu adalah menghubungkan COM ya dari inverternya ke ground dari Arduino Uno. Kemudian A1 yang kita gunakan untuk mengontrol putaran motor 3 fasenya kita hubungkan pada pin PWM dari Arduino Uno pada pin nomor 9. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menghubungkan tegangan 24 volt ke salah satu kaki dari 2 buah saklar ya. Jadi saklar 1 dan saklar 2 ini salah satunya ini keduanya akan mendapat tegangan 24 volt. Kemudian saklar pertama itu kakinya akan menuju ke L2. Yang selanjutnya kaki dari saklar yang kedua akan menuju ke L1. Ini adalah wiring dari
pengontrol kecepatan motor 3 fase. Untuk selanjutnya saya akan membuat atau membahas programnya. Nah, ini merupakan sebuah program yang telah saya buat ya. Saya akan coba untuk menjelaskan ya. Pertama, yang kita masukkan adalah tentu saja library daripada Itusi LCD ya, di mana kita nanti akan mengeluarkan sebuah karakter ataupun data ke dalam LCD tersebut. Maka yang perlu kita masukkan adalah include wire.h, kemudian ada include liquid crystal itusi.h. Nah, di sini ada alamat dari driver itusinya ya. Kalau teman-teman merasa bingung bagaimana mendapatkan alamat 0x27 ini, teman-teman bisa menggunakan scanner itusi ya. Nanti softwarenya bisa kalian dapatkan di Google. Ketik saja scanner itusi ya. Setelah kita mengetahui alamatnya, maka di sini ada 16 kolom dan 2 baris dari LCD karena LCD-nya adalah 16 kali 2 ya, tentunya. Kemudian di bawah ini ada library yang kedua yaitu onewire.h. Jadi sensor Dallas DS1820 ini adalah sebuah sensor yang menggunakan komunikasi data tunggal yaitu onewire.h. Jadi keuntungan dari sensor ini adalah tentu saja karena dia bukan berdasarkan sensor tegangan analog seperti LM35. Jika ada perubahan tegangan, maka perubahan tegangan yang masih dalam kategori relatif kecil, maka sensor suhunya ini pembacaannya tidak akan error ya. Berbeda kalau kita menggunakan LM35, jika tegangannya terganggu sedikit saja, maka pembacaan suhunya tentu akan berbeda pula. Kemudian kita cari atau kita masukkan library selanjutnya adalah Dallas temperature.h-nya ya. Jadi dalam library ini kita sudah dipermudah ya, kita tinggal panggil saja nanti sensor suhunya. Kemudian yang selanjutnya adalah onewire bus 2. Itu artinya bahwa sensor suhu Dallasnya terhubung pada pin 2 Arduino Uno. Kemudian protokol selanjutnya adalah kita memanggil onewire busnya di alamat 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah protokol untuk memanggil sensor Dallas temperaturnya ya. Dallas temperatur sensor suhu onewire ya. Artinya ini adalah protokol untuk berkomunikasi antara mikrokontrollernya dengan sensor Dallas 18D20. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung bagaimana sensor ini on dan off secara datasheet yang terlalu rumit ya, karena kita menggunakan library jadi cukup sederhana. Kemudian kita buat variabel ya, tipe datanya adalah float karena datanya berbentuk pecahan. Ini kita buat suhu sekarang, kemudian yang selanjutnya adalah deklarasi variabel untuk PWM yang ada di pin 9. Untuk void setupnya, ini adalah protokol untuk memulai pemanggilan awal dari LCD ya. Kemudian ada pin mode, tentunya pin PWM itu kita keluarkan sebagai output. Nah, di bawah void setup ini saya membuat sebuah void ya, namanya void float ambil suhu ya. Jadi sensor suhu sama dengan request temperatur. Request temperatur ini merupakan sebuah protokol pemanggilan ya yang sudah include jadi satu dengan library-nya. Kemudian sensor suhu tadi akan termuat dalam variabel suhu ya. Kemudian di void loop ya, suhu sekarang sama dengan ambil suhu. Itu artinya bahwa suhu sekarang ini adalah variabel yang nantinya akan memanggil sebuah fungsi dari ambil suhu. Nah, kita tampilkan suhu sekarang tadi di LCD ya. Di kolom ke 0 ya, baris ke 2. Kemudian setelah itu kita tampilkan nilai dari pembacaan suhunya di kolom ke-5 baris ke
2. Nah, di bawah ini adalah pengaturan dari suhunya ya. Kita katakan bahwa kondisi pertama adalah suhu sekarang jika kurang dari 24 derajat Celcius maka PWM-nya 10. Kemudian berikutnya jika suhunya lebih dari 20 lebih dari sama dengan 25 dan suhu sekarang kurang dari 30 maka PWM-nya adalah 30. Nah, kita bisa mengotak-atik rentang dari suhu ini tergantung ada observasi yang kita lakukan di lapangan secara langsung agar hasilnya lebih maksimal. Dan yang terakhir, jika suhunya itu lebih dari 50 ya, maka PWM-nya adalah maksimal yaitu 250. Itu artinya kecepatan motor dari motor 3 fasenya akan berputar secara cepat ya, maksimum. Dan apabila sensor suhu ini membaca tegangan kurang dari 0 derajat itu artinya LCD atau sorry ya, itu artinya sensor suhunya mengalami loss koneksi atau kabelnya putus. Itu ya. Kita kasih delay dulu. Misalkan kita kasih delay 1000. Nah, ini adalah program secara keseluruhan. Ini bisa kita upload langsung ke Arduino-nya dan bisa kita uji coba. Setelah kita transfer programnya pada microcontroller Arduino-nya dan kita colokkan kabel steker dari inverternya, maka tampilan pada inverternya akan menunjukkan RDY yang berarti ready ya. Nah, kemudian tombol ini bisa kita putar ya. Tombol yang satu ini coba kita putar ya. Nah, pada motor inverternya dia berputar searah jarum jam. Apabila tombol ini kita netralkan lagi, maka dia akan 0. Kemudian apabila tombol yang satu ini kita putar, maka dia berlawanan jarum jam. Oke ya, kita pakai yang searah jarum jam saja. Nah, frekuensinya adalah 20 Hz dengan suhu 31,3 derajat Celcius. Kemudian sensor suhu ini akan saya panaskan. Nah, terlihat ya bahwa suhu yang naik otomatis frekuensi dari inverternya ini juga akan naik ya. Kecepatan motor pun juga akan bertambah. Kemudian coba kita letakkan sensornya pada S ya. Nah, ketika suhunya turun otomatis frekuensi dari inverter juga turun dan kecepatan motor pun akan berkurang. Ya, coba kita panasi lagi sensornya. Nah, ketika suhunya naik, otomatis kecepatan motor akan ikut naik. Nah, ketika suhunya turun, kecepatan motornya juga akan ikut turun. Oke, demikian project dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.